Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, siapa tadi ketua kelasnya? Ibu bisa minta tolong untuk pimpin doa teman-temannya dari situ saja. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak ada yang tidak hadir hari ini? Ya. Siapa? Bella. Absen berapa? Absen 26. Nama orang siapa? Enza. Kenapa? Alfa. Siapa lagi? Bella. Absen 26. Kenapa Bella? Bella kenapa? Alfa juga. Itu saja, dua orang saja. Ya. Nah, anak-anak, untuk membangkitkan semangat kita pada pagi hari ini, Ibu minta ketika Ibu mengatakan semangat pagi, kalian menjawab pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Bisa? Bisa? Yang keras ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa semangat. Tetap semangat. Ulang ya. Yang keras. Semangat pagi. Pagi, luar biasa Tetap semangat. Ulang sekali lagi yang keras ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa tetap semangat. Tepuk tangan untuk kita. Nah, anak-anak, Ibu ingin tahu. Sekarang ini kan kehadiran televisi sudah mulai tergantikan dengan adanya handphone. Kalian masih suka menonton televisi tidak? Televisi. Masih. Yang masih biasanya nonton TV itu acara apa? Tidak ada yang pernah membaca berita? Tidak. Tapi kalian pernah kan menonton berita? Pernah tidak memperhatikan cara penyiar berita menyiarkan berita? Nah, jadi anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini masih berkaitan dengan berita. Adapun yang menjadi cakupan materi kita, tujuan materi kita pada hari ini yaitu membacakan informasi dalam bentuk berita. Tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan 5 hal penting yang harus diperhatikan dalam membaca berita. Kemudian tujuan yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan 3 bagian dari susunan pembacaan berita. Kemudian yang ketiga, anak-anak dapat membacakan berita sesuai dengan lafal, intonasi, jeda, dan ekspresi yang tepat. Untuk mencapai tujuan pembelajaran kita, sebelum itu kalian harus mengetahui pengertian berita, unsur-unsur berita, dan juga struktur berita. Ada yang sudah pernah membaca di TIPS? Ada yang sudah pernah membaca di TIPS? Sebelum Ibu yang menjelaskan, ada yang masih ingat pengertian berita? Ayo, siapa yang menjawab? Ya, silakan. Namanya siapa? Devira. Ya, silakan. Berita adalah teks yang menginformasikan sesuatu yang isinya berdasarkan faktual, aktual, unik, dan berpengaruh terhadap publik, objektif, serta dapat dibuktikan kebenarannya dan dijelaskan dalam beberapa opsi. Ya, jadi benar yang dikatakan oleh Devira bahwa teks berita itu adalah teks yang berisikan suatu informasi terkait peristiwa yang benar-benar terjadi, yang bersifat faktual,
Kemudian air yang keras apa? Where. Apa lagi? Who. Apa lagi? Why. Bahasa Indonesianya apa? Mengapa. Apa lagi? Where. Atau Di mana. yang terakhir? How. Atau Bagaimana. ya. Jadi diingat ya anak-anak bahwa inilah unsur berita. Ada what, when, who, why, where, dan how. Jadi berita yang kita buat merupakan jawaban dari keenam unsur ini. Atau untuk lebih memudahkan kalian mengingat, ada singkatan bahasa Indonesianya apa? Adik Simba. Ya, adik Simba. Ada yang belum tahu? Ada Apa. apa? Di Mana. ka Kapan. si Siapa. m Mengapa. ba Bagaimana. ya. Jadi inilah dia unsur-unsur berita. Selain itu, kita juga mengenal adanya struktur berita. Sudah pernah membaca? Struktur berita. Ada berapa struktur berita? Apa saja struktur berita? Siapa yang mau menuliskannya ke papan? Tadi ada yang bilang ada 3 struktur berita. Apa saja? Kepala berita. Ibu berita. Apa tadi yang pertama? Kepala berita. Kepala berita atau teras berita ya. Selanjutnya Ibu berita. yang terakhir Ekor berita. jadi diingat ya anak-anak ada 3 struktur berita. Yang pertama teras berita, tubuh berita, dan juga ekor berita. Jadi anak-anak sudah mengetahui pengertian berita, unsur-unsur berita, dan juga struktur berita. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak baca dulu ringkasan materi yang akan ibu bagikan. Sudah semua dapat? Silakan dibaca dulu ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca. Sudah semua selesai membaca? Sudah? Cukup dibaca halaman pertama saja ya. Sudah semua selesai.
kita membacakan berita tidak langsung pada intinya atau tidak langsung pada berita yang kita bacakan, namun harus diawali dengan pendahuluan. Apa saja yang disampaikan dalam pendahuluan? Salam pembuka, perkenalan diri, dan nama acara. Kemudian setelah pendahuluan barulah ke isi atau inti. Nah, isi atau inti ini adalah berita yang kalian akan bawakan atau bacakan ya. Selanjutnya barulah ke penutup. Apa saja yang terdapat pada penutup? Ucapan terima kasih dan salam penutup. Nah, ketika sudah selesai membacakan berita, kalian harus mengakhirinya dengan ucapan terima kasih dan juga salam penutup. Ibu akan menayangkan contoh video pembacaan berita, kalian simak dengan baik ya. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Anies kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Putri dan sejumlah informasi teraktual terjadi yang terpercaya kami siapkan untuk Anda. Baik saudara, kita beralih ke informasi yang pertama. Polda Metro Jaya menemukan industri kosmetik ilegal di Bekasi, Jawa Barat. Tersangka juga menggunakan bahan kimia berbahaya dan menjual produk kosmetiknya di media sosial. Dikongkatkan di dua lantai di Kampung Pondok Benda, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat inilah tersangka CS dan belasan karyawannya memproduksi kosmetik ilegal berbagai merek kepada pengecer atau reseller dan dijual kembali di media sosial. Salah satu karyawannya, SP, mengaku sebagai pengrajin kosmetik dengan bahan tepung, teh hijau, dan gelatin. Polda Metro Jaya juga menyebut praktik pembuatan kosmetik ilegal ini sudah berjalan sekitar 3 tahun dengan omset 100 juta rupiah per bulan. Tersangka juga menggunakan bahan kimia berbahaya dan menjual produk kosmetiknya di media sosial. Dari penggerebekan, polisi berhasil menangkap 12 orang tersangka serta menyita puluhan kardus dan baskom bahan baku kosmetik ilegal. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dan denda 1,5 miliar rupiah. Pemirsa, sebagai konsumen, Anda harus lebih jeli dan berhati-hati dalam memilih kosmetik yang akan Anda gunakan. Cek izin edar serta kadaluarsa produk. Selain itu, belilah kosmetik dari toko atau retail yang terpercaya dan jangan mudah tergoda dengan harga yang lebih murah. Karena sebagian besar kosmetik ilegal mengandung bahan berbahaya dan bisa berakibat fatal bagi kesehatan. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Erna Putri mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Nah, berita yang kalian sudah simak barusan itu sudah pembacaannya sudah benar atau tidak? Sudah. Sudah ada pendahuluan? Sudah ada isi tentunya ya? Sudah ada penutup? Sudah. Coba kalian simak pada bagian pendahuluannya. Anies kembali hadir menjumpai Anda bersama. Agar kalian Baik saudara, kita Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Anies kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Erna Putri dan sejumlah informasi teraktual terjadi yang terpercaya kami siapkan untuk Anda. Nah, itu bagian apa? Pendahuluan. Pendahuluan. Sudah ini salam pembuka ya? Sudah. Kanan kiri? Sudah. Nama acara? Sudah. Bisa membedakan nama acara dan judul berita? Sudah. Contoh nama acara apa? Metro TV. Ya. Apa lagi? Ada Utama. ya. Simak bagian penutupnya. Apakah sudah sesuai dengan apa yang Ibu tuliskan? Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Erna Putri mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.
kasih ya. Nah, itu dia susunan pembacaan berita. Kemudian, apalagi yang kalian baca? Selain susunan pembacaan berita, ada 5 hal yang harus diperhatikan dalam pembacaan berita. Yang ini ya, pada bagian yang bawah. Yang pertama, ya, lafal dengan lafal yang jelas. Apa itu lafal? Ya, cara pengucapan. Jadi a, i, u, e, u-nya itu harus jelas. Ketika mengucapkan kata saya misalkan, mulut saya harus terbuka jelas. Saya, bedakan dengan saya. Bedakan? Nah, itu yang disebut dengan lafal. Pengucapan harus jelas. Kemudian yang kedua, intonasi. Apa itu intonasi? Ada yang tahu? Intonasi tinggi, rendahnya nada suara, ya. Ketika membacakan kata makan yang diakhiri dengan tanda tanya atau makan dengan tanda seru atau dengan titik, pengucapannya sama atau beda? Beda. Coba siapa yang bisa menyebutkan makan dengan tanda baca tanda tanya? Coba siapa yang mencontohkan? Nadanya, intonasinya naik atau turun? Turun, ya. Makan, kan seperti kalau tanda seru. Contohnya? Ayo makan, makan, keras gitu, tinggi gitu ya. Kalau titik, datar, ya, bentar sekali. Jadi ini dia perbedaannya. Ketika membaca berita, kalian harus memperhatikan intonasi. Kapan saatnya turun, kapan saatnya naik, atau kapan saatnya datar. Bisa ya? Kemudian yang ketiga, Membaca berita dengan jelas. jeda. Ada yang tahu jeda itu apa? Koma itu. Waktu untuk berhenti. Ya, waktu untuk berhenti. Jadi kejedaan ini sangat berpengaruh terhadap makna suatu kalimat. Contoh kalimat coba kalian perhatikan kedua kalimat ini. Yang pertama jedanya ada di sini. Kucing makan tikus mati. Yang kedua, kucing makan tikus mati. Maknanya sama atau beda? Beda. Yang pertama, kucing makan tikus mati. Maknanya? Kucing memakan tikus yang sudah mati. Iya. Kalau yang kedua, kucing makan tikusnya mati. Beda ya maknanya ya. Padahal kalimatnya sama. Jadi kalian tahu kalau penciptaan itu sangat berpengaruh terhadap makna sebuah kalimat. Kemudian yang keempat, ya, ekspresi.
ekspresinya juga harus bahagia, tapi tidak kelewatan. Tahu kan ekspresi wajah? Pernah memperhatikan penyiar berita membacakan berita? Pernah ya? Nanti ditonton lagi videonya ya. Kemudian yang kelima, penampilan menarik tapi tetap sopan. Nah, dalam membacakan berita atau sebagai pembawa acara, pembawa berita, kita juga harus memperhatikan penampilan kita. Kita harus berpenampilan yang menarik tapi tetap sopan. Tidak boleh menggunakan kaos dalam saja ya. Harus menggunakan minimal menggunakan yang berkerah. Tahu kan pakaian berkerah seperti kemeja gitu ya. Nah, jadi ini dia yang harus kalian perhatikan ketika membacakan berita. Lafalan jelas, intonasinya tepat, penjelasannya tepat, ekspresinya wajar, dan penampilan yang menarik tapi tetap sopan. Ada yang ingin ditanyakan terkait susunan pembacaan berita dan juga hal-hal yang harus diperhatikan dalam membacakan berita? Tidak. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Jika tidak, berarti kalian sudah mengerti ya? Jika sudah mengerti, sekarang ibu minta kalian untuk membuat pendahuluan dan juga penutup. Bisa kan? Pendahuluan, berisi salam pembuka, perkenalan diri, nama acara. Kemudian penutupnya, ucapan terima kasih dan salam penutup. Bisa kan? Coba buat sekarang. Ibu kasih waktu 10 menit untuk membuat pendahuluan dan penutup. Yang ada kesulitan, silakan bertanya ya. Jadi nanti yang akan kalian sampaikan itu pendahuluan, seperti yang sudah kalian buat. Usahakan pendahuluannya kalian tidak membaca. Sudah hafal kan? Nama kalian sendiri, tinggal kalian membuka nama kalian dan nama acara. Gampang kan menghafalnya? Kemudian membaca isi berita. Ketika membaca berita, kalian tidak boleh terpaku dengan teks. Sekali waktu kalian harus ada kontak pandang ke penonton, ya. Perhatikan juga lafal, intonasi, jeda dan ekspresi. Silakan pelajari. Kemudian penutupnya juga usahakan tidak membaca ya. Ada yang sudah siap untuk membacakan berita di depan? Ibu beri waktu 5 menit lagi untuk belajar ya. Sudah anak-anak? Sudah cukup waktunya? Ayo, siapa yang mau
ya. Saya kira mau. Apa? Belajar. Kita semua kan sama-sama masih belajar ya. Ya, saya kira silakan. Ya. Selamat pagi pemirsa. Perkenalkan nama saya Putoyo Jendel Frakiana di Metro TV. Di sini saya akan membawakan kondisi pembelajaran tatap muka SMP Negeri 1 Melaya. Pembelajaran tatap muka SMP Negeri 1 Melaya, pembelajaran tatap muka bisa disebut dengan PTM di SMP Negeri 1 Melaya segera dilaksanakan. Kegiatan PTM akan dilaksanakan mulai hari Selasa 28 September 2021. Seluruh siswa dari kelas 7 sampai kelas 8 ataupun kelas 9 mengikuti PTM terbatas. PTM di SMP Negeri 1 Melaya dilaksanakan karena kasus COVID-19 di Jemberan sudah menurun. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, stop dulu. Ayo, siapa yang memberi tanggapan terhadap penampilan Nevira? Baik dari segi susunan pembacaan ataupun dari hal-hal yang harus diperhatikan seperti lafal, intonasi, jeda, dan ekspresi. Ayo, siapa yang mau memberikan tanggapan? Kan kalian sudah menyimak tadi? Kita lihat dari pendahuluan. Salam pembuka sudah isi? Sudah? Perkenalan diri sudah? Nama acara? Bagian isi. Bagaimana tadi Jendela membacakan isi berita? Hafalnya sudah jelas? Ya? Intonasinya terlalu cepat. Iya. Penjedaannya maksudnya yang kurang ya kalau bukan membacakan berita. Tidak bisa pelan-pelan ya. Lafalnya, pengucapan aihu-ewo-nya sudah jelas? Sudah? Intonasinya tadi tinggi rendahnya sudah terlihat atau masih saru? Ya. Karena dia terlalu cepat-cepat ya. Penjedaannya masih kurang kalau tadi tidak terlalu cepat. Ekspresinya bagaimana? Kurang karena ya itu tadi terlalu cepat ya. Untuk penutupnya tadi Jendela sudah ucapkan terima kasih? Yakin? Tadi Jendela udah ngomong terima kasih? Ya. Salam penutupnya sudah ada? Sudah ada, jadi itu yang masih kurang ya. Nanti lanjut lagi Jendela. Terima kasih Jendela. Tangan Jendela. Siapa lagi yang mau? Ayo cowok, siapa yang mau? Tadi kan ada cewek. Cowoknya siapa yang mau? Kalau ibu tunjuk gimana? Mau nggak mau harus mau ya. Itu cowok nih. Ya. Tepuk tangan dulu buat temennya. Selamat pagi pemirsa. Dalam acara Metro TV News kembali lagi dengan saya Iman Subarti Megastara yang akan menemani pemirsa dalam 15 menit ke depan. Pembelajaran tatap muka di SMP Negeri 1 Melaya. Pembelajaran tatap muka atau PTM di SMP Negeri 1 Melaya segera dilaksanakan. Kegiatan PTM akan dilaksanakan pada hari Selasa 28 September 2021. Seluruh kelas 7 sampai kelas 9 mengikuti kegiatan PTM terbatas tersebut. PTM di SMP Negeri 1 Melaya dilaksanakan karena kasus COVID-19 di Jemberan sudah mulai menurun. Terima kasih sudah menyaksikan iNews. Saya pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa dan selamat pagi. Tepuk tangan dulu. Siapa yang mau memberikan komentar terhadap penampilan dari Andi? Dari pendahuluan. Salam pembuka sudah ada tadi ya? Perkenalan diri? Nama acara? Tapi tadi nama acaranya disebutkan di awal ya, bukan setelah perkenalan diri. Tidak apa. Kemudian isi, dari segi isi, pelafalannya bagaimana? Lafalnya? Sudah. Intonasi? Jeda. Dan satu lagi dia sudah tidak terpaku dengan teks ya, sudah ada kotak pandang terhadap penonton. Ekspresinya? Cuma tadi kurangnya masih agak belepotan ya. Ekspresinya sudah terlihat ya, sedikit terlihat ya. Penutupnya, ucapan terima kasih sudah ada? Kalian mendengar sudah ada?
diperhatikan dalam pembacaan berita. Kemudian anak-anak dapat mengetahui 3 susunan pembacaan berita dan juga anak-anak dapat membacakan berita sesuai dengan lafal, intonasi, jeda, dan ekspresi yang tepat. Sebelum Ibu akhiri, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Desira, silakan Desira. Kita mempelajari tentang 5 hal yang harus diperhatikan dalam membaca berita dan susunan pembacaan berita. Dan kita berlatih untuk membacakan berita di depan. Iya, jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang 5 hal yang harus diperhatikan dalam membaca berita. Susunan pembacaan berita, ingat ya ada 3 susunan pembacaan berita. Dan kemudian anak-anak juga sudah bisa berlatih membaca berita sesuai dengan lafal, intonasi, jeda, dan ekspresi yang tepat untuk penampilan. Karena kalian sudah memakai pakaian sekolah, sudah memenuhi syarat ya, penampilan menarik dan tetap sopan. Nah, itu saja yang kita dapat pelajari hari ini. Ibu berharap apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum Ibu akhiri, untuk ketua kelas bisa pimpin doanya. Setelah melalui